Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nadira dengan NIM 2423177 yang akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran linguistik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aliran-aliran linguistik? Yang kedua, aliran tradisional. Yang ketiga, aliran strukturalis. Yang keempat, aliran transformasional, dan sesudahnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya setelah jeda di bawah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian linguistik dan aliran tradisional. Pengertian linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja. Dalam beberapa konteks, ilmu ini juga disebut linguistik umum. Dengan demikian, linguistik merupakan ilmu yang memperdalam pemahaman tentang bahasa dan mempelajari seluk-beluknya secara ilmiah. Aliran tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman aliran tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai 1913 dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas aliran ini, meskipun masih banyak intelektual Prancis lainnya yang dianggap memberi pengaruh lebih luas. Aliran transformasional dan sesudahnya. Linguistik transformasional dalam ilmu termasuk linguistik bukan merupakan kegiatan yang statis, melainkan merupakan kegiatan yang dinamis, berkembangnya terus sesuai dengan filsafat ilmu itu sendiri yang selalu ingin mencari kebenaran yang hakiki. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Tata bahasa haruslah menggambarkan hubungan bunyi dan arti dalam bentuk kaidah-kaidah yang tepat dan jelas. Menurut Chomsky adalah merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Beberapa ahli tata bahasa membuat batasan-batasan transformasi di bawah ini. Yang pertama, Keraf tahun 1980, transformasi adalah merupakan suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. Yang kedua, Samsuri tahun 1981. Transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebebasan atau struktur lain yang menurut kaidah tertentu. Yang ketiga, Kridalaksana tahun 1984. Transformasi adalah
kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstitusionalnya. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye semuanya. Jangan lupa komen dan like ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.